Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niawati Umama dari kelas 3F. Dalam video ini saya akan membahas mengenai perubahan kurikulum pendidikan Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan sekarang, yaitu tahun 2022. Yang pertama yaitu ada kurikulum rencana pembelajaran pada tahun 1947. Kurikulum rencana pembelajaran yakni kurikulum lanjutan yang sebelumnya digunakan semasa penjajahan Belanda atau disebut juga dengan Leerplan atau rencana pelajaran. Kurikulum ini memiliki tujuan yang berfokus pada pendidikan pikiran dan karakter sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua ada kurikulum rencana pelajaran terurai tahun 1952. Dalam kurikulum rencana pelajaran terurai sudah terdapat rincian mata pelajaran dan menggunakan silabus sebagai pokok-pokok atau isi materi pelajarannya. Di kurikulum ini juga seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga ada kurikulum 1964. Pada kurikulum 1964, pemerintah menerapkan program Pancawardhana sebagai pembekalan di jenjang sekolah dasar atau SD, yakni pendidikan yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kemudian untuk mata pelajaran diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional dan artistik, keterampilan, dan jasmani. Yang keempat yaitu kurikulum 1968. Kurikulum 1968 adalah penyempurnaan dari kurikulum pelajaran terurai tahun 1952 hingga kurikulum 1964. Terjadi perubahan dari program Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat secara jasmani, menjunjung kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan beragama. Yang kelima yaitu kurikulum 1975. Pada tahun 1975, sistem pendidikan memiliki orientasi pada tujuan dengan harapan dapat lebih efektif dan efisien. Di kurikulum 1975 mulai dikenal istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran diperinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Banyak yang mengkritik kurikulum 1975 tidak ideal dikarenakan beban tugas guru yang terlalu banyak dalam melakukan rincian tersebut. Yang keenam, kurikulum 1984. Kurikulum ini sering disebut juga sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Melalui kurikulum 1984, siswa mulai ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dapat mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Kurikulum ini menggunakan metode cara belajar siswa aktif atau student active learning. Yang ketujuh ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini merupakan revisi terhadap kurikulum selanjutnya dan dinilai tidak memiliki dasar perbedaan dan prinsipil. Pada kurikulum ini ada perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke caturwulan. Dengan pembagian waktu tersebut diharapkan siswa dapat menerima materi pembelajaran lebih banyak dalam pembagian 3 kali caturwulan dalam setahun. Tujuan pengajaran mengajarkan pada pemahaman konsep dan keterampilan, menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Yang kedelapan yaitu kurikulum 2004. Kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi, yakni perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai serta sikap yang ditujukan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum 2004 mendapatkan kritik perihal kaitan alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih dengan format pilihan ganda. Yang kesembilan yaitu kurikulum 2006. Berbagai kekurangan dalam kurikulum berbasis kompetensi berakhir di awal tahun 2006, yang kemudian digantikan dengan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan.
Dari segi isi dan proses, pencapaian target kompetensi siswa dan teknik evaluasi pengajaran tidak banyak yang berubah dengan KBK. Akan tetapi terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk guru yang diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa di sekolah tersebut. Yang ke-10 yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 lebih menekankan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di kurikulum ini, guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang telah siswa pahami setelah menerima materi pembelajaran. Kemudian untuk siswa itu sendiri diharapkan dapat memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, kemampuan interpersonal, antarpersonal, dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Yang ke-11 yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Dalam penerapannya, kurikulum Merdeka Belajar tidak dilaksanakan secara serentak dan masif di seluruh sekolah Indonesia. Dikutip dari situs Kemendikbudristek, kurikulum Merdeka Belajar menjadi pengembangan dan penerapan dari kurikulum darurat yang diluncurkan untuk merespon dampak pandemi COVID-19. Kurikulum itu menjadi pendekatan yang dilakukan supaya siswa dan mahasiswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Dalam kurikulum Merdeka, sistem pendidikan berpatokan pada esensi belajar yang menyesuaikan bakat dan minat siswa masing-masing. Itulah tadi pembahasan mengenai perubahan kurikulum tahun 1945 sampai dengan sekarang tahun 2022. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.